Oke, video kali ini saya membahas tentang kenapa sih kita harus jeli terhadap sebuah kesempatan dan peluang yang akan datang kepada kita. Nah, sesuai judul dan thumbnail yang ada, pembahasan kali ini adalah tentang kenapa sih kita harus membangun sebuah kolam konten kita sendiri, terutama di dunia digital ya. Kenapa kok kita harus membangun kolam konten dan kenapa kita harus mulai peka terhadap peluang apa sih yang bisa dihasilkan dari membuat konten di sosial media. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah request dari Q&A ataupun dari question box yang sudah saya pasang di Instagram beberapa waktu yang lalu. Kalau video ini saya bahas karena mayoritas teman-teman menanyakan tentang peluang apa sih yang bisa kita lihat dari sebuah fenomena menjadi content creator di sosial media ini. Apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita ingin menghasilkan cuan, atau paling nggak kita bisa mendapatkan brand deals, endorsement, kita bisa mendapatkan followers, kita jadi terkenal. Mungkin mayoritas teman-teman di luar sana ada juga yang kepingin jadi content creator itu ingin terkenal dan ingin mendapatkan endorsement. Nah, syarat utama untuk bisa endorsement ataupun mendapatkan brand deals adalah engagement rate dan retention dari social media teman-teman ini termasuk bagus atau enggak. Nah, semua itu tergantung dari konten yang dibuat. Apakah konten yang dibuat itu mengandung orang untuk berinteraksi, orang tertarik atau tidak, habis itu orang mau follow atau enggak, orang mau share atau enggak. Jadi keterlibatan antara audiens dengan konten yang teman-teman buat itu akan mempengaruhi hasil dari brand deals, endorsement, dan lain sebagainya. Nah, gimana cara kita untuk mengakali hal tersebut? Jadi kita tetap ketika di awal posting pertama kita sudah bisa mulai menciptakan sebuah potensi di kemudian hari, yaitu dengan membangun sebuah bisnis online. Nah, teman-teman, ini di luar sana banyak orang yang sudah melakukan fenomena menjadi content creator. Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sekarang teman-teman cek di platform yang teman-teman gandrungi sekarang, ada berapa content creator yang ataupun ada berapa akun yang membuat konten setiap harinya. Pasti kan ada ribuan bahkan jutaan akun. Gimana caranya kita bisa menonjol di antara jutaan persaingan tersebut? Yaitu dengan membuat sebuah konten. Karena kan di mereka kebanyakan buat teman-teman ya yang masih awam dan masih mau terjun ke dunia content creator ataupun terjun ke dunia digital ataupun yang sudah terjun ke dunia digital, bisa siapa tahu informasi yang saya share ini dan pengalaman yang saya share ini bisa bermanfaat. Yaitu saya melihat yang dialami oleh content creator, misalnya yang ada di YouTube. Mereka ingin menjadi YouTuber, mereka membuat konten setiap hari, tapi hasil AdSense yang didapatkan itu nggak seberapa. Mereka jadi malas bikin konten. Yang selanjutnya, ketika orang ingin membuat konten-konten menarik di TikTok misalnya, kontennya sudah rame tapi followersnya sedikit, engagement rate-nya masih belum memadai untuk membuka endorsement, belum juga, jadi masih mundur lagi untuk mendapatkan income dari sana. Nah, menjadi seorang content creator-planner, jadi istilah ini saya buat sendiri, kolaborasi antara content creator dan pebisnis online, saya kolaborasikan namanya menjadi content creator planner. Yaitu ketika membuat konten pertama kali pun, setiap membuat konten kita bisa menyelipkan tanpa harus belak-belakan kita ngomong kita jualan produk ini. Kita misalnya, saya jualan brand creator book ini, buku ini bla 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 bla, buku ini sangat modern, buku ini nggak ada di toko buku lain, tanpa harus saya promosi hasil secara belak-belakan seperti itu. Orang akan lebih ikhlas ataupun orang akan lebih mudah melakukan transaksi dan penjualan karena teman-teman bisa tahu strateginya. Nah, strategi apa yang harus dilakukan, yang harus disisipkan di setiap konten agar kesannya padahal kita lagi jualan loh, tapi mereka kok suka ya melihat konten kayak gini dan mereka mau loh beli, padahal kita nggak belak-belakan bilang kalau kita jualan ini. Bahkan ketika kita belak-belakan jualan suatu barang, mereka malah nggak mau beli. Nah, itu semua ada strateginya ketika teman-teman
bisa mempelajari penuh. Ketika teman-teman bisa mempelajari penuh strategi-strategi yang sudah kita sediakan ada di Content Heroes Tribe. Buat teman-teman yang belum join, bisa join sekarang juga di komunitas kita. Kita sudah sediakan modul dan fasilitasnya, dan setiap waktu akan kita terus update sampai semua kebutuhan yang teman-teman butuhkan ada di dalam sana. Nah, perumpamaannya seperti ini. Di stage pertama, di kelompok yang pertama, itu berisikan orang-orang yang menjadi content creator, orang-orang yang berusaha membuat konten setiap hari, upload yang banyak. Mereka mengandalkan akses, mereka menunggu endorsement, brand deals, dan lain sebagainya. Nah, kita mesti lihat peluang yang di stage kedua ataupun di tahapan yang kedua, yaitu menjadi seorang content creator planner. Karena kita nggak perlu menunggu followers banyak, kita nggak perlu menunggu kita nggak perlu menunggu Google AdSense cair, harus nunggu Google AdSense seperti artis-artis ataupun orang-orang yang sudah terkenal, nunggu sampai berapa ribu US dollar. Nggak perlu. Kita dari awal followers 0, kita sudah bisa menghasilkan potensi income untuk di kemudian hari. Nah, inilah di stage 2 inilah kita mesti peka, dan kita mesti, siapa tahu teman-teman bisa melakukan hal ini. Nah, ada benefit yang teman-teman dapatkan ketika menjadi dan mulai masuk ke stage yang kedua, yaitu content creator planner. Yang pertama, teman-teman bisa menghemat budget iklan dan promosi berbayar karena teman-teman sudah memiliki kolam traffic sendiri, yaitu berupa followersnya, subscribernya, pengikutnya, fansnya, dan lain sebagainya, yang merupakan jika mereka adalah target market teman-teman dari produk bisnis yang akan dijual, kemungkinan terjadinya penjualan akan lebih mudah di sana. Jadi kita bisa menghemat budget iklan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa membangun relasi dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah teman-teman bisa memperluas jaringan marketing secara masif. Jika di offline kita ketemu orang, misalnya untuk bertemu 100 orang di dunia nyata itu perlu berapa lama? Kalau di online kita perlu beberapa jam aja, atau beberapa waktu singkat aja udah bisa menjangkau 100 orang. Jika 100 orang tersebut adalah target market yang tepat, jika mereka benar-benar scaling klop antara problem yang dialami oleh market, produk yang ataupun services yang kita tawarkan ini bisa membantu mereka dan menyelesaikan masalah mereka, ini akan terjadi penjualan. Kayak gitu. Nah, apalagi saat pandemi ini, teman-teman mesti peka terhadap sebuah peluang ini. Karena sosial media ini adalah investasi lama-lama. Ketika teman-teman membuat satu konten, lalu dioptimasi semaksimal mungkin dengan strategi SEO, hashtag, kata kunci, ataupun yang lainnya, atau memasukkan background yang sedang viral atau hal-hal yang berkaitan dengan metadata, lama-kelamaan konten ini, jika memang berhasil, konten ini seperti bola salju yang menggelinding. Semakin dari atas, semakin lama makin besar, dan viewsnya makin banyak. Itu seperti investasi untuk bisnis kita ataupun untuk konten sosial media kita di kemudian hari. Nah, yang dapat disimpulkan dari video kali ini adalah, nah, teman-teman mesti cek di bidang yang teman-teman suka, teman-teman passion, itu lihat seberapa besar peluang untuk dijadikan bisnisnya. Yang selanjutnya, banyak orang yang masih terlalu fokus di stage yang pertama, yaitu mereka ingin mendapatkan followers banyak, lalu mendapatkan endorsement, brand deals, jadi terkenal dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak lihat peluang yang ada di stage yang kedua, yaitu menjadi content creator planner, yaitu membangun sebuah bisnis online melalui jalur content creator. Nah, ketika teman-teman membangun sebuah bisnis online melalui jalur content creator, banyak sekali benefit yang akan teman-teman terima. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, atau bisa tonton videonya lebih detail, saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, kalau teman-teman ingin lebih detail memahami tentang step-by-step dasarnya atau apa aja sih yang perlu dipersiapkan menjadi seorang content creator planner atau menjadi the next level content creator, teman-teman bisa tonton videonya ataupun bisa langsung join di Content Heroes Tribe. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa bahagia konten. Ketika teman-teman bahagia konten, akan memberikan good impact kepada target market ataupun kepada orang lain. Ketika teman-teman bahagia konten, peluang pasti datang. Ketika peluang itu datang, teman-teman tangkap dan teman-teman manfaatkan, maka income ataupun penghasilan yang teman-teman inginkan bisa didapatkan. Karena yang namanya rezeki itu nggak tentang uang, nggak tentang cuan, tapi juga
mulai dari konten kita ramai, konten kita dijangkau banyak orang, konten kita bisa bermanfaat membantu masalah orang yang sedang membutuhkan itu, atau bisa membuat orang terhibur, atau bisa membuat orang menjadi ketawa dengan konten kita, itu sudah menjadi good impact buat kita. Jadi semoga bermanfaat. Saya Agung Adima dan sampai jumpa.